Halo teman-temanku, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Sensi. Ah, saya pernah ditanyakan oleh teman-teman di Kupang pernah begini. Dia bilang saya ini dipermasalahkan di kampus, yaitu karena saya masih D3, masih Alimadiyah D3, tapi mengajar mereka yang kuliahnya D3, artinya yang ahli media juga, yang diploma 3. Jadi saya disampaikan oleh teman, kamu belum bisa katanya mengajar untuk orang yang D3 karena kamu baru D3. Jadi yang mengajar mereka minimal S1 atau S2, seperti itu. Jadi saya menjawab begini. Saya tanya dia, kamu sudah punya D3 benar apa tidak? Dia bilang sudah. Ya berarti kamu bukan mengajar orang D3, tapi kamu mengajar calon-calon D3, artinya calon-calon ahli media. Jadi saya rasa wajar kalau kamu D3 mengajar orang yang calon D3. Kecuali kalau kamu mempunyai diploma 3, mengajar orang yang calonnya S1 atau D4, berarti itu belum layak maksudnya. Tapi bisa saja orang pakai, tapi kalau kamu mempunyai sepak terjang itu luar biasa, artinya kau punya pengalaman yang hebat, yang luar biasa, lalu kemudian dengan ilmu walaupun mereka belum walaupun kamu belum mencapai menyelesaikan S1 atau tidak punya S1, tapi ilmu S1 kamu sudah dapat dari pertama dari pengalaman, kedua dari kau belajar luar. Wajar saja kalau guru carinya susah. Gimana kira-kira? Maka saya katakan itulah kelirunya kita sekarang. Jadi maunya orang-orang tertentu, maunya orang yang D3 mesti ngajarnya orang S1. Begini sebenarnya tidak masalah selama mereka itu punya D3 yang sudah ada punya D3 memang, tapi mengajar orang calon D3. Bukan mengajar orang D3, tapi mengajar calon-calon D3. Begitu pula orang S1 mengajar calon S1, boleh dong. Tapi S1 mengajar S1, boleh nggak? Boleh. Yang penting kalau dia senior, tidak ada masalah. Zaman dulu orang SD mengajar SD, tapi orang yang sudah tamat SD mengajar orang-orang yang mau tamat SD. Wajar, tidak jadi soal. Hanya kalau aturan, iya kita menghormati aturan. Kenapa aturan itu dibuat? Tujuan yang pertama adalah supaya orang-orang yang ijazah tinggi ini tidak nganggur, jadi pengangguran. Sehingga dengan adanya mengikat aturan ini supaya orang-orang yang mempunyai ijazah yang lebih tinggi yang wajib mengajar orang calon yang ijazah mau ambil ijazah yang lebih rendah dari mereka. Kenapa? Oh, SMP harus mengajar minimal S1 misalnya, atau misalnya D3 ini. Ya karena memang supaya jangan ada pengangguran, karena kebanyakan sekarang sarjana menganggur di mana-mana. Muncullah aturan dari pemerintah itu, bahkan undang-undang itu yang dibuat itu tujuan untuk supaya orang-orang yang mempunyai ijazah-ijazah tinggi itu tidak menjadi pengangguran. Ya minimal dia ada kerja, artinya memberi peluang bagi mereka supaya tidak sia-sia sekolah tinggi-tinggi. Tapi kalau kelayakan mengajar wajar, kelayakan untuk sebagai dosen tidak jadi persoalan. Kenapa waktu dulu saya berani mengajar ini akademi? Iya, karena memang ilmu yang tentang menyangkut astronomi itu yang ada hubungan dengan seksta secara praktik langsung. Ya karena memang saya sudah biasa kerja yang itu barang, sudah biasa, sehingga walaupun kita mengajar orang lebih di atas dari kita, tapi kalau kita tahu salahnya di mana kalau kita mentransferkan ilmu itu kepada mereka. Dan tidak semua orang yang sekolah tinggi-tinggi juga mungkin ada yang mereka lupa, bahkan ada mereka dapat pelajaran di sekolah atau di akademi, tetapi mereka masih bingung karena di sana murid terlalu banyak. Dosen mau ulangi pelajaran itu kok, atau mau lanjutkan daripada ketinggalan dia punya kurikulum yang dia punya jam mengajarnya. Saya rasa tidak ada persoalan. Gampang jawabannya itu. Saya kasih tahu saja, bilang saya bukan mengajar orang yang misalnya sarjana mengajar sarjana, kita bukan mengajar sarjana. Jadi seperti itu.
Jadi kamu bukan mengajar ini D3-nya, tapi kamu sedang mengajar calon D3 walaupun mereka itu tamat akan sama-sama dengan ijazah seperti kamu. Tapi kalau pengalamanmu lebih, ya tidak masalah. Terus pertanyaan saya begini, orang yang misalnya yang S3 yang mengajar itu siapa? Ya orang S3 juga lah. Hanya beda dia mempunyai pengalaman. Kenapa tidak buat saja aturan yang ngajar S3 itu yang S4 yang ngajar, yang sudah yang ngajar S4 dan S5. Habis itu yang ngajar S5 S6. Yang mengajar S6 S7. Jadi SS tidak kena habis-habisnya. Tidak bisa seperti itu. Saya beri pemahaman pada Anda bahwa kita memberi mengajar kepada orang itu tidak harus mesti orang mempunyai ini lebih dari ini, bukan seperti itu. Tetapi kemampuan orang yang dimiliki orang itu yang memiliki ilmu itu wajar dia transfer pada orang yang mungkin yang lupa atau belum paham. Begitu. Jadi jangan kita berpikir yang aneh-aneh lah. Anak SMA apa bisa mengajar SMA? Ya jelas tidak bisa, kecuali orang sudah tamat SMA mengajar SMA bisa saja. Kalau ilmu itu dia kuasai. Kalau dia ingat akan rumus itu, ya ngajar orang belum tahu wajar. Itu kan baru calon-calon mau tamat SMA. Wajar-wajar saja. Zaman dulu yang belum ada sekolah-sekolah tinggi itu kan mereka juga yang mengajar itu. Contoh, SPG itu setara SMA. Setara SMA, setara SMK. SPG itu sekolah pendidikan guru. Waktu itu. Tapi itu bukan berartinya bahwa mereka tidak boleh mengajar anak SMA. Bisa sebetulnya. Hanya karena adanya aturan ini yang harus lebih tinggi ijazahnya itu, tujuan yang pertama adalah supaya mengurangi pengangguran orang ijazah tinggi. Seperti itu. Jadi itu perlu dipahami lah. Jangan sampai keliru. Contoh, kenapa waktu dulu saya jadi kapten di kapal Pemda itu ada orang ijazah lebih dari saya itu menjadi mualim saya. Kenapa tidak mereka saja yang jadi kapten itu? Kenapa menjadi master? Kenapa harus saya? Karena bukan berarti saya bilang saya hebat, bukan. Tetapi perusahaan melihat dari pengalaman juga. Di samping itu sepak terjangnya dia. Istilahnya pengalaman lahir selama berapa tahun. Jadi kapten itu sudah berapa kapal? Saya sudah belasan kapal bahkan jadi kapten. Nah disinilah itu belum saya itu menjadi mualim. Jadi saya kapten itu umur saya baru 20. Itu dari tahun 2001 saya sudah jadi kapten kapal. Bahkan dari tahun 98 saya sudah jadi mualim kapal. Di situ orang perhitungkan. Bukan soal karena apa? Karena kita ijazah tinggi atau rendah. Bukan seperti itu. Sekarang kita membutuhkan kualitas. Bukan kita membutuhkan yang penting adalah orang ajar. Bukan seperti itu. Maka dari itu jangan berpikir soal itu. Saya bilang kau ngajar saja. Jawab saja seperti apa yang saya omong. Bahwa saya bukan sedang mengajar D3. Ya, saya mengajar calon-calon D3. Artinya kalau S1 punya ijazah sarjana S1, dia mengajar orang-orang anak-anak kuliah yang mau calon-calon S1. Berarti dia bukan mengajar orang S1, tetapi dia mengajar calon-calon S1. Itu wajar. Tidak ada persoalan di balik itu. Jadi mungkin itu saja supaya teman-teman tuh bisa paham. Paham tentang bagaimana memenuhi kewajiban dia untuk mengajar, untuk memenuhi dia punya volume mengajar itu supaya bisa mencapai. Terutama misalnya guru tidak ada lah, mau cari orang yang harus ininya tidak ada. Ya cari itu kan tidak gampang. Ya saya rasa wajar untuk dispensasi. Dispensasi mereka-mereka itu supaya jangan sampai jangan sampai guru tidak ada sama sekali. Harus kita harus cari itu. Nah kau cari itu dengan gajimu cuma 700.000, 500.000, mana orang mau? Dan itu orang-orang mau betul-betul mengabdi demi bangsa ini, betul-betul dia berpikir bukan berpikir finansialnya. Dia bukan berpikir kekayaannya, tetapi dia berpikir bagaimana bangsa ini bisa maju, bagaimana anak-anak bangsa generasi penerus itu jangan sampai ketinggalan. Itu tujuan utamanya.
Bukan soal nilai IJI setinggi langit, bukan soal oh karena saya karena ini kamu D3 mengajak orang D3, bukan soal itu. Orang yang tidak paham saja dia akan yang tidak mengerti dia akan menyampaikan pada kamu seperti itu. Jawab saja, saya bukan sedang mengajar orang D3, tapi saya mengajar calon D3. Tapi andai kan orang D3 mengajar D3, wajar tidak? Ya wajar saja. Kalau memang dia mempunyai pengalaman dan sepak terjang yang bagus, atau dia mempunyai kompetensi yang apa namanya, yang mempunyai yang ada kelebihan lah. Nah, itu bisa. Contoh, oh dia ini mempunyai pengalaman ini, dia sudah ini, ya berarti wajar saja kalau dia mengajar orang yang walaupun dia sama misalnya S1 sama S1 tetapi dia belum berpengalaman, sehingga yang pengalaman harus mengajar dia. Seperti itu. Jadi itu saja, terima kasih. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kiranya Tuhan berkati kita. Selamat pagi.